Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riadatul Hanifah dengan NIM 241F10060. Video ini saya buat untuk pengumpulan UAS dari mata kuliah Disabilitas Majemuk yang diampu oleh Bunda Sugi Hartati SPD MPD. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian. Disabilitas majemuk adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki dua atau lebih jenis disabilitas secara bersamaan. Hal ini berupa kombinasi dari berbagai jenis disabilitas. Klasifikasi dari disabilitas majemuk yaitu ada disabilitas netra, rungu, daksa, intelektual, lamban belajar, anak berkesulitan, anak gangguan komunikasi, dan anak gangguan emosi dan perilaku. Oke, contoh yang saya ambil yaitu gangguan penglihatan pada anak. Itu anak bisa mengalami mata silinder sejak lahir, bisa diketahui dengan tes mata, atau bisa saja anak itu sering menguncuk mata meskipun tidak ngantuk, mata terlihat berair, memiringkan kepala saat melihat sesuatu, menutup sebelah mata untuk bisa melihat dengan fokus, menghindari aktivitas yang memerlukan fokus penglihatan, mengeluh mata lelah hingga sakit kepala. Tindakan yang harus diambil yaitu dengan memeriksakan mata anak ke dokter mata. Jika dokter menyarankan anak menggunakan kacamata, jika ringan dokter tidak memberikan perawatan apapun. Jika berat, pengobatan dengan metode operasi laser, namun harus dipertimbangkan dengan matang. Cara pencegahan yaitu 1. Rutin memeriksakan mata, 2. Melatih penglihatan anak, 3. Konsumsi sayur dan buah-buahan, 4. Batasi penggunaan gadget. Strategi pembelajaran. Pendidik yang mengajar siswa harus membantu siswanya mendapatkan informasi sebanyak mungkin melalui indera non-visual. 1. Dengan Braille. Braille merupakan sistem taktil dalam membaca dan menulis di mana huruf, kata, angka, dan sistem lain dibuat untuk pengaturan titik-titik. Yang kedua, alat yang efektif untuk mengajar mulai dari keterampilan matematika. Yang ketiga yaitu perangkat lunak yang mengubah teks cetak atau elektronik menjadi kata-kata yang diucapkan. Yang keempat yakni teknologi yang menyediakan komputer dengan fungsi dapat memperbesar gambar, memungkinkan pengguna untuk memberi perintah pada komputer melalui pesan suara, serta mengubah file menjadi ucapan yang diucapkan. Yang nomor 5 yaitu tongkat pemandu. Yang nomor 6 anjing pemandu. 7 alat bantu perjalanan elektronik. Alat bantu perjalanan elektronik yang memfasilitasi OM yaitu siswa low vision. Proses pembelajaran tidak perlu dibatasi dalam indera non-visual karena mereka dapat membaca cetak. Yang kedua yaitu siswa hambatan fisik. Anak yang mengalami hambatan yang berhubungan dengan medis dan membutuhkan layanan yang ekstra dari dokter dan teknologi. Kebutuhan khusus yaitu 1. Mengalami kelumpuhan
tetapi aktif bersosialisasi. Yang kedua, mengalami kelumpuhan, menarik diri dan tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Keterbatasan yang dialami disabilitas daksa pada umumnya tidak mengalami gangguan kognisi, tetapi biasanya mereka merasa rendah diri atau malu bergaul dengan teman-temannya. Spina bifida atau tonjolan pada jaringan tulang belakang sehingga memungkinkan adanya gangguan pada tampilan seseorang. Muscle dystrophy, mereka mengalami kelumpuhan pada kedua tulangnya yang sifatnya progresif, makin lama makin memberat. Kebutuhan khusus latihan kebutuhan sehari-hari, aktivitas tangan dengan menulis, menggunakan telepon, memijit, atau menyalakan atau mematikan lampu, membuka, menutup pintu atau kunci. Latihan alat bantu, kegiatan bergerak, mengangkat, menggunakan alat untuk bergerak, menggunakan kruk, kursi roda, alat untuk berjalan, menggunakan alat lain yang sudah dimodifikasi untuk mencapai aktivitas secara fungsional, alat makan, minum, alat tulis, alat sehari-hari, alat bantu untuk duduk, alat keseimbangan. 3. Latihan penguatan otot dan sendi, pasif maupun aktif. Latihan penguatan otot pencegah kontraktur, latihan sensori motor dan koordinasi, meronce, mewarnai, menempel, bermain pasif. Strategi dan pelayanan membutuhkan guru pendamping khusus atau GPK, dialokasikan ke sekolah dasar, pasca sekolah dasar dan sekolah luar biasa untuk membantu sekolah dalam menangani kebutuhan perawatan tambahan untuk memfasilitasi inklusi siswa dengan membutuhkan pendidikan khusus. Sekolah dapat mengajukan permohonan SNA untuk siswa penyandang disabilitas yang juga memiliki kebutuhan medis yang signifikan untuk bantuan tersebut. Gangguan fungsi fisik atau sensorik yang disignifikan atau yang diperlakukan membahayakan dari mereka sendiri atau siswa lain atau sangat mengganggu pembelajaran. Layanan pendidikan. 1. Pertimbangkan ruang fisik. Anak harus aman dan akses penggunaan alat bantu dan kursi roda. 2. Mengetahui kekuatan dan kebutuhan anak agar mandiri, didorong dan didukung secara realistis. 3. Bantu anak dengan aktivitas yang mungkin tidak bisa dilakukannya sendiri. 4. Memastikan anak nyaman berada di lingkungan pendidikan dan memastikan semua komponen memahami kondisi anak dengan ikut berpartisipasi di semua kegiatan sekolah dengan melihat kondisi anak seperti meniup gelembung, memainkan layang-layang, lomba lari, dan kursi roda. Strategi dan asesmen pembelajaran. Asesmen awal anak dengan disabilitas fisik dan gangguan kesehatan terutama merupakan tanggung jawab dokter anak, ahli saraf yang berspesialisasi dalam kondisi dan penyakit otak.
sumsum tulang belakang, dan fungsi sistem saraf, ahli ortopedi dan ahli bedah ortopedi, dan dokter spesialis. Proses identifikasi melibatkan evaluasi medis yang komprehensif yang meliputi riwayat medis dan perkembangan, hasil laboratorium, dan prosedur khusus yang akurat dan komprehensif. Pembahasan terakhir yaitu tentang pendekatan. Pendekatan dibagi menjadi 5. 1. Pendekatan biomedis. 2. Pendekatan psikodinamik. 3. Pendekatan perilaku. 4. Pendekatan pendidikan. Dan 5. Pendekatan ekologis. Yang pertama, pendekatan biomedis, yaitu dengan memahami dan memperlakukan dari sudut pandang kedokteran, seperti pemberian obat dan penanganan medis karena cedera neurologis. Yang melaksanakan yaitu orang tua yang berkolaborasi dengan medis, dokter, psikiater guna untuk melakukan treatment, pengobatan, penanganan medis. Yang kedua, pendekatan psikodinamik. Pendekatan ini digunakan untuk anak disabilitas laras yang mengalami kelainan emosi. Strategi yaitu memahami dan memecahkan masalah. 2. Memfokuskan pada penyebab hambatan. Yang melaksanakan yaitu konselor, psikolog, psikiater, atau pekerja sosial. Pendekatan perilaku yaitu mengubah perilaku yang merupakan problematika sosial dan personal anak. Tujuan untuk menghilangkan perilaku yang menjadi hambatan dan menggantikannya dengan perilaku yang lebih layak secara sosial. Yang melaksanakan yaitu orang tua dan guru yang intens mendampingi anak. Yang keempat yaitu pendekatan pendidikan. Contoh, siswa disabilitas laras yang mengalami hambatan emosi dan perilaku kurang mampu berkonsentrasi, dampak kurang mengikuti pelajaran dengan baik. Yang dilaksanakan adalah pembentukan suasana belajar yang baik, kondusif, dan ramah yang harus menjadi prioritas guru. Yang kelima, pendekatan ekologis, yaitu menitik beratkan pada faktor-faktor dan tekanan-tekanan dalam masyarakat. Yang pelaksanaan fokus pada pengaruh interaksi lingkungan terhadap anak. Pendekatan ini menekankan usaha kolaborasi antar keluarga, sekolah, teman, dan lingkungan masyarakat. Oke. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.